ada orang-orang patah tulang, contohnya perlu dilakukan operasi di tempat tujuan. Kalau misalkan pesawat bergoyang atau ada getaran, vibrasi, nah itu kalau orang-orang yang dengan kasus fraktur ini cukup beresiko karena dia itu bisa menimbulkan nyeri ataupun bisa ada pergeseran pada frakturnya. Halo Indonesia, halo sahabat Indayana, welcome back again di podcast sahabat Indayana tentunya bersama gembira dan pada pagi hari ini bersama dengan dokter ganteng kita, Dr. Ardhito, spesialis kedokteran penerbangan. Halo dok. Halo, selamat Gimana pagi Dok? Mas. Selamat pagi dokter. Kabar sehat-sehat? Sehat-sehat dok ya. Topik kali ini topik yang sangat menarik yaitu mengenai dunia kedokteran penerbangan yaitu medical evacuation dalam evakuasi penerbangan tentunya. Dok, topik ini mungkin sedikit hampir jarang didengar semua orang, tapi saya bacakan dulu seputar evakuasi medis yang akan kita bahas lanjut bersama Dr. Ardhito. Ternyata sahabat Indayana, evakuasi medis adalah pemindahan pasien ke fasilitas perawatan kesehatan yang lebih lengkap. Evakuasi medis juga dapat dilakukan bagi pasien yang ingin berpindah agar lebih dekat dengan kerabat mungkin atau juga keluar negeri untuk mendapatkan perawatan ataupun wisata medis. Begitu nih dok. Mungkin ini hanya pengantar saja bicara tentang evakuasi medis dok dalam dunia penerbangan. Nah ini apa sih dok? Ini mungkin pelayanan apa? Silahkan dok diceritakan dok. Siap. Baik, terima kasih Mas. Jadi mungkin untuk istilah evakuasi medis ini termasuk yang masih cukup baru sekali ya di Indonesia ya. Iya. Meskipun sebenarnya untuk prakteknya sudah cukup lama juga dilakukan. Jadi memang pertama kali sih memang dia mulai dibangun tuh dari tentara atau militer. Betul dok. Itu merupakan ide awalnya dibangun gimana supaya kita bisa membawa pasien dari tempat-tempat yang wilayah khususnya karena militer wilayah perang ya. Jadi dibawa ke tempat yang lebih aman dan mendapat perawatan medis yang lebih lengkap dan spesifik dan juga tidak sampai kena serangan dari musuh atau lainnya. Nah itu istilah evakuasi medis awalnya mungkin dari situ. Jadi memang ini merupakan suatu praktek yang memang sudah lama dilakukan ya dokter ya. Mungkin dari kalau kita lihat sendiri, saya gembira juga sendiri lihat ternyata ini sering dilakukan oleh mungkin pihak-pihak tentara ataupun pihak-pihak pemerintah yang memang melakukan proses pemindahan ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Nah bicara tentang evakuasi medis dalam dunia penerbangan dokter ini biasanya prosesnya seperti apa? Boleh diceritakan menurut silakan. Jadi kalau misalkan untuk evakuasi medis itu sendiri, memang kita itu fokusnya adalah bagaimana kita bisa membawa pasien dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman dan selamat tentu saja. Dengan karena aman dan selamat ya dok ya. Pasien yang dibawa dalam evakuasi medis itu ya syukur-syukur kalau memang yang kondisinya memang tidak terlalu buruk, gejala-gejalanya masih tidak terlalu parah, tapi beberapa yang menggunakan evakuasi medis itu merupakan orang-orang yang sudah kondisi kritis, yang sudah cukup berat. Sehingga bagaimana kita bisa memikirkan dari kaum kalangan medis, bisa membawa pasien ini dengan selamat ke tempat tujuan supaya dia mendapat pengobatan yang lebih akurat, tepat dan lebih lengkap. Bagaimana caranya supaya dia bisa selamat dalam proses perjalanannya itu. Oke, berarti memang dari statement dokter memang ini pasien perlu penanganan lanjut dan juga lebih lengkap dan pada saat proses ambulansi dengan menggunakan jet terbang mungkin dengan pesawat mungkin ini perlu pendampingan medis dan juga memang perhatian medis dan juga alat medis mungkin ya dok ya? Iya betul memang. Oke deh, nah bicara tentang penerbangan dok, ini pasien-pasien yang sering dokter mungkin bisa ceritakan ke kita nih sahabat Indayana, ini pasien-pasien yang seperti apa dengan kondisi seperti apa yang perlu penanganan yang seperti ini? Jadi kalau misalkan untuk evakuasi medis itu sangat beragam dan sangat luas, tergantung dari kebutuhan masing-masing pasien yang ingin menggunakannya. Mulai dari pasien anak atau hingga pasien dewasa, lansia. Kemudian untuk kasus-kasus penyakit mulai dari kondisi yang memerlukan operasi seperti patah tulang, fraktur atau setelah ada cedera kecelakaan. Kemudian juga mungkin kasus-kasus yang butuh tindakan bedah yang lebih lengkap, mungkin seperti bedah jantung atau bedah otak.
Dan itu biasanya terjadi mungkin di tempat-tempat pedalaman yang mungkin fasilitasnya masih kurang lengkap, sehingga kasus-kasus tersebut perlu dibawa ke kota-kota besar, di mana di sana bisa dilakukan tindakan yang lebih baik. Oke, nah kita bicara tentang pemindahan pasien nih dok. Berarti memang bicara tentang bagaimana si pasien mendapatkan pertolongan yang lebih lengkap. Nah, ada nggak persiapan yang bisa di-share ke sahabat trainer? Ternyata sekarang itu ada beberapa prosedur yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan pelayanan lebih lengkap dengan menempuh penerbangan. Nah, apakah ada persiapan khusus dok? Misalkan pasien dengan pemindahan ke tempat yang lebih lengkap ini harus memenuhi kriteria sehingga mendapatkan layanan khusus di pesawat. Biasanya ada nggak dok ceknya atau bagaimana? Ada. Baik, jadi khususnya kami dari kedokteran penerbangan, biasanya untuk pasien-pasien yang akan melakukan evakuasi medis butuh pengecekan check up sebelum dibawa terbang, karena mereka itu harus dipastikan apakah aman, apakah kemungkinan besar bisa selamat untuk sampai ke tempat tujuan. Itu harus dinilai dulu oleh tim medis sebelum diberangkatkan. Nah, untuk pengecekannya itu biasanya tentu saja kita harus melihat dulu untuk pasien-pasiennya apakah kondisinya pasien masih bisa duduk ataupun perlu tidur sehingga perlu bawa berangkat dan lainnya. Kemudian juga apakah pasien butuh oksigen, kemudian menggunakan peralatan, apakah ada pasien-pasien yang mungkin menggunakan ventilator, atau mungkin ada pasien-pasien yang membutuhkan obat-obatan tertentu yang tetap harus diberikan selama perjalanan. Nah, itu persiapan khusus itu perlu dinilai pada awal-awal supaya pada saat proses perjalanan itu jangan sampai tiba-tiba terjadi mendadak. Misalkan contohnya kemarin saya sudah bercerita lingkungan penerbangan salah satu hazardnya adalah turbulensi. Turbulensi dok. Tuh, turbulensi karena ada getaran, tiba-tiba pasiennya bergetar, tertimpa barang, ataupun ada karena vibrasi dia ada kondisinya memburuk. Betul. Nah, itu harus dipersiapkan dari awal, bagaimana kita harus meletakkan posisi pasiennya, kemudian safety peralatannya harus apa saja, obat-obatan yang harus kita siapkan sebelum dibawa terbang, itu juga harus disiapkan dari awal. Oke, berarti memang ada kriteria yang memang diwajibkan untuk memenuhi standar prosedur untuk memperolehkan pasien terbang sehingga tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Betul. Pasien aman dan selamat ya dok. Namun yang perlu kita share nih dok, apakah perlu berarti dengan ada pemeriksaan sebelumnya atau tahap awal yang dilakukan pasien ataupun calon pasien untuk melakukan penerbangan ini berarti ada surat resmi yang dikeluarkan oleh dokter. Betul. Ya dok ya, yang akan disampaikan ke maskapai ya dok ya. Betul. Apakah harus memang atau tidak harus dok, gimana dok untuk melihat situasi ini? Baik, tentu saja untuk persiapannya itu penting sekali karena kembali lagi tadi salah satu surat yang kami keluarkan yaitu surat layak terbang, biasanya itu akan perlu diserahkan ke maskapai dan juga bandara tempat mereka akan berangkat. Betul sekali. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan penerbangan komersial, itu maskapai mewajibkan kita harus mengisi surat yang namanya medif. Jadi untuk medif sendiri merupakan surat yang perlu kita serahkan ke maskapai supaya maskapai itu tahu mereka itu ingin membawa pasien bentuknya jenisnya seperti apa. Nah, mungkin ada perlu seperti kursi roda ataupun seperti tabung oksigen. Kemudian juga mungkin peralatan lain di mana dia butuh kursi khusus harus diletakkan di posisi mana. Nah, itu medif itu bisa memberikan informasi ke maskapai supaya mereka tuh bisa mempersiapkan hal tersebut. Jadi memang medif ini merupakan surat yang sangat penting ya dok ya. Betul. Untuk membantu juga perjalanan pada saat pasien mau dievakuasi begitu ya dokter ya. Betul. Nah, bicara tentang evakuasi medis nih dok, apakah perlu pendampingan dari medis itu sendiri pada saat penerbangan? Kalau menurut dokter bagaimana dokter? Jadi kalau untuk asistensi medis sendiri itu kita bisa nilai dari kondisi pasiennya dulu. Kalau misalkan ada beberapa kasus pasien yang tidak memerlukan pendampingan, kita bisa melampirkan surat dan didampingi biasanya dengan keluarga atau rekan perjalanan. Tapi beberapa kondisi medis yang cukup menengah dan berat tentu saja harus diasistensi oleh tenaga medis. Contohnya yang paling sering dilakukan adalah dibantu oleh para medis atau tenaga perawat.
Nah, pada kasus-kasus tertentu memang untuk tenaga medis spesifik perlu diturunkan. Jadi seperti kami dari dokter spesialis kedokteran penerbangan ataupun dari dokter-dokter spesialis lain itu bisa juga membantu untuk memberikan asistensi medis ini, di mana hal tersebut berguna untuk kalau misalkan pasien tersebut tiba-tiba mengalami kondisi di atas pesawat bisa langsung diberikan tata laksana oleh kami. Oke, berarti memang sangat penting ya dok ya pendampingan oleh dokter spesialis penerbangan ini pada saat evakuasi medis ya dok ya. Nah, boleh diceritakan nggak dok? Ini mungkin di luar konteks nih, pernah punya pengalaman seperti apa sih dok? Kalau biasanya masalah yang kita hadapi pada saat pendampingi proses di pendampingan di pesawat nih dok, biasanya seperti apa dok? Jadi kalau untuk tantangan sendiri pada saat proses evakuasi medis itu lumayan beragam juga ya, karena memang tergantung dari kondisi case per case pasiennya, bagaimana kita harus mempersiapkannya sejauh dan selengkap apa. Kalau untuk kasus-kasus misalkan standar ada orang-orang patah tulang, contohnya perlu dilakukan operasi di tempat tujuan, biasanya itu kita lihat dulu untuk patah tulangnya itu dia posisinya di mana. Apakah di daerah ekstremitas atau di tangan atau kaki, atau mungkin frakturnya malah yang cukup berbahaya seperti di tulang belakang. Nah itu tentu saja tantangannya berbeda. Kembali lagi mungkin contohnya seperti tadi pada kasus-kasus yang turbulensi, itu kalau misalkan pesawat bergoyang atau ada getaran, vibrasi, nah itu kalau orang-orang yang dengan kasus fraktur ini cukup beresiko karena dia itu bisa menimbulkan nyeri ataupun bisa ada pergeseran pada frakturnya. Nah, kalau karena itu tantangannya tentu saja bagaimana kita memposisikan pasien di dalam pesawat supaya dia itu nggak mengalami nyeri ataupun dia aman untuk posisi yang patahnya itu. Oke dok, berarti memang dari situ juga bisa membantu pasien dok ya. Betul. Untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan juga safety ya dok ya. Nah, kita bicara tentang evakuasi medis, bicara tentang sudah sampai di pesawat nih dok. Tadi dokter cerita bahwa berbagai macam pengalaman yang dapat terjadi di pesawat. Biasanya pada saat proses nih dok, ini kita bicara tentang nyampe di pesawat, habis itu setelah selesai di tujuan, ini sampai di tujuan biasanya seperti apa dok? Boleh diceritakan nggak apa proses yang akan dilakukan pada saat kita memindahkan pasien sampai di tujuan, bagaimana dok? Silakan. Kalau untuk tempat tujuan tergantung dari bandara tujuan kita mau kemana. Biasanya kalau untuk proses evakuasi medis tentu saja akan membutuhkan ambulans yang akan menerima pasien setelah pasiennya itu masuk dari keluar dari pesawat. Nah, kemudian untuk prosesnya itu sendiri, tentu saja untuk proses transportasinya itu butuh paramedis yang tepat, butuh persiapan yang tepat juga, supaya dia tuh pada saat proses pemindahan ke dalam ambulans itu aman juga. Nah, kemudian untuk proses pengiriman sampai ke rumah sakit tujuan, tentu saja kita harus tetap perlu koordinasi dengan rumah sakit tujuan. Karena mereka tuh harus sudah siap sedia, terutama mungkin di unit gawat daruratnya, jangan sampai tiba-tiba mereka kaget kalau tiba-tiba ada pasien datang. Tentu saja kita mempersiapkan, sudah menghubungi rumah sakit tujuan jauh-jauh hari sebelum pasiennya sudah diberangkatkan. Jadi kita sudah laporkan jam kedatangan, kondisi pasiennya seperti apa, kemudian siapa pengantarnya, lalu kondisi H-1 24 jam terakhir sebelum diberangkatkan bagaimana itu harus dilaporkan juga. Oke dok, berarti memang prosesnya hampir mirip seperti kita merujuk pasien ke rumah sakit lain dokter ya. Betul. Dan kita harus mempersiapkan dokumen yang berhubungan dengan kepentingan dan kesehatan medisnya dok ya. Kita mempersiapkan juga surat keterangannya. Kalau kita di sini butuhkan yang dokter tadi sebutkan dok ya, dan juga memang menghubungi pusat layanan yang dituju begitu ya dok ya. Nah mungkin yang saya ditanya nih dok, karena semakin meningkatnya pengiriman pasien baik itu lewat pesawat, lewat jet pribadi dan lain, bagaimana cara tips aman dan nyaman untuk memilih evakuasi medis yang benar sih kan? Baik. Jadi untuk penentuan bagaimana evakuasi medis yang tepat, tentu saja perlu penilaian dari dokternya dulu. Oleh karena itu, untuk pasien-pasien semua di sini yang misalkan memang mau memanfaatkan fasilitas evakuasi medis, ada baiknya melaporkan ke dokter dan fasilitas terdekat yang memberikan layanan evakuasi medis. Salah satunya dari kami, dari Kedokteran Penerbangan di Klinik Dr. Indrajana.
Nah, dilaporkan di sana, nanti kami akan melakukan visitasi untuk pasiennya. Kita cek untuk kondisi pasiennya apakah mungkin kan untuk dibawa, kemudian apakah dia bisa dibawa dalam waktu cepat atau perlu menunggu selama beberapa waktu dulu. Nah, kemudian di sana kita akan memberikan tips-tips biasanya apa yang harus dipersiapkan. Mungkin bisa mulai dari visa ataupun dari paspor, kemudian juga mungkin asuransi terutama penting karena asuransi kesehatan cukup biasanya akan berperan. Kemudian juga mungkin persiapan-persiapan lain seperti rekan perjalanan, apakah pasiennya akan sendirian atau ada keluarga yang mau menemani. Kemudian juga mungkin untuk obat-obatan juga nanti pasti akan kita telusuri pasiennya mungkin ada punya penyakit lain, apakah punya penyakit diabetes, darah tinggi atau ada lainnya yang perlu memberikan yang perlu mendapat terapi pada waktu-waktu tertentu. Kemudian mungkin kondisi-kondisi pasiennya pada saat sebelum dibawa terbang nanti akan dinilai juga bagaimana apakah dia itu seperti sel darah merahnya, kemudian untuk kondisi paru-parunya, rekam jantungnya, apakah semuanya itu aman atau ada masalah. Nah, itu nanti akan ditentukan oleh tenaga kesehatan dari kami. Kalau misalkan sudah dinyatakan fit untuk dibawa terbang, barulah pasien tersebut bisa kita bawa terbang. Wah, luar biasa. Tipsnya begitu lengkap ya, Dokter Ardhito. Dok, kesimpulan mengenai evakuasi medis dalam dunia penerbangan. Dalam dunia penerbangan, silahkan. Baik. Jadi untuk evakuasi medis ini sendiri, untuk dari dunia medis sendiri, memang suatu proses layanan yang sudah cukup lama, meskipun memang sudah tidak terlalu dikenal luas ya. Nah, memang untuk proses evakuasi medis ini mungkin spesifik untuk kasus-kasus tertentu, pasien tertentu yang membutuhkan pengobatan, membutuhkan terapi yang tindakannya butuh lebih lengkap dan komprehensif. Nah, tetap saja untuk evakuasi medis ini merupakan hal yang tetap perlu menjadi pertimbangan, terutama dari teman-teman klinik Dokter Indrajana di sini. Di mana kalau misalkan memang Anda membutuhkan layanan, menilai bahwa ini membutuhkan tindakan kesehatan yang lebih lengkap, jangan lupa untuk menghubungi kami di klinik Dokter Indrajana. Wah, luar biasa. Terima kasih Dokter Ardhito. Untuk sahabat layanan tetap dukung kita, tetap like sambil komen video-video kita biar kita semakin semangat ya dokter untuk mengedukasi sahabat Indrayana di rumah. Sampai jumpa mungkin dok di topik-topik berikutnya. Saya Gembira dan juga Dokter Ardhito pamit. Dah. Dadah.